Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang alat-alat monitoring iklim. Kelompok kami terdiri dari Hafiz Nur Malik, E3418001, Debi Isrianti E3418005, lalu saya Muhammad Faros Asmi E3418018, lalu Muhammad Irsyad E3418047, lalu Rahma Maulidina E3418090, Naladiana E3418097, dan teman saya yang ikut mempresentasikan Skarvadia E341800106. Next. Monitoring iklim. Monitoring ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perubahan iklim, membantu memahami penyebab, tingkat, dan memprediksi dampak dari perubahan iklim. Lalu, monitoring iklim juga dapat memberikan informasi mengenai frekuensi, intensitas, lokasi dari cuaca ekstrim, dan kejadian iklim. Next. Lalu, alat yang pertama yaitu sangkar meteorologi. Alat ini berfungsi sebagai pelindung dan menyimpan instrumen meteorologi dari hujan dan radiasi panas langsung dari luar. Sangkar meteorologi ini memiliki sirkulasi udara di dalamnya. Di dalamnya tersimpan termometer bola kering, termometer bola basah, termometer maksimum, serta termometer minimum. Next. Termometer bola basah dan kering. Alat ini berfungsi untuk mengukur temperatur udara. Termometer bola kering adalah termometer biasa dengan bulb dalam keadaan kering. Skala yang digunakan dalam termometer ini umumnya Celsius atau Fahrenheit. Sedangkan pada termometer bola basah, bulb dibalut oleh kain basah. Nilai suhu yang terukur dari termometer suhu bola basah ini adalah bagian dari nilai kelembaban. Nilai selisih suhu bola kering dengan suhu bola basah, serta suhu bola kering jika dikonversikan akan mendapatkan nilai kelembaban relatif yang dinyatakan dalam satuan persen. Next. Phase evaporimeter. Alat ini berfungsi sebagai pengukur penguapan secara relatif. Alat ini tidak dapat mengukur secara langsung evaporasi ataupun evapotranspirasi yang sesungguhnya terjadi. Hasil pembacaannya sangat tergantung terhadap angin, iklim, serta debu. Alat ini memiliki bagian di antara lain pipa gelas yang panjangnya lebih dari 20 cm dan garis tengahnya lebih 1,5 cm. Memiliki piringan kertas filter berbentuk bulat, serta penjepit logam berbentuk lengkungan seperti lembaran per. Next. Prinsip kerja dari phase evaporimeter adalah didasarkan pada laju evapotranspirasi yang dinyatakan dengan banyaknya air yang hilang ke atmosfer oleh proses evapotranspirasi dari suatu daerah tiap satuan luas dalam satu satuan waktu. Pembacaannya dilakukan 3 kali, yaitu pada pukul 7.30, 1.30, dan 5.30 waktu setempat. Cara membaca seperti membaca termometer pada umumnya. Skala yang dibaca adalah skala pada pipa gelas yang bersinggungan dengan tinggi air di dalamnya. Next. Penakar hujan Hellman berfungsi untuk mengukur curah hujan yang bertujuan mendapatkan data jumlah curah hujan yang jatuh pada periode dan tempat-tempat tertentu.
Alat ini berjenis recording atau dapat mencatat sendiri. Alat ini mencatat jumlah curah hujan yang terkumpul dalam bentuk garis vertikal yang tercatat pada kertas pias. Next. Berikut adalah bagian-bagian dari penakar hujan Hellman. Yang pertama adalah bibir atau mulut corong, kedua lebar corong, ketiga tempat kunci atau gembok, keempat tangki pelampung, kelima silinder jam tempat meletakkan pias, keenam tangki pena, ketujuh tabung tempat pelampung, ke-8 adalah pelampung, ke-9 pintu penakar hujan, ke-10 alat penyimpan data, ke-11 alat pengatur tinggi rendah selang gelas atau sipon, ke-12 adalah selang gelas, 13 tempat kunci atau gembok, ke-14 adalah panci pengumpul air hujan bervolume. Next. Cara kerja penakar hujan Hellman adalah yang pertama, air hujan masuk melalui corong, kemudian terkumpul dalam tabung tempat pelampung. Lalu pada tingkat pelampung terdapat tongkat pena yang gerakannya selalu mengikuti tangkai pelampung. Ketiga, jumlah curah hujan dapat dihitung atau ditentukan dengan menghitung jumlah garis-garis vertikal yang terdapat pada pias. Next. Alat selanjutnya adalah Automatic Weather Station atau AWS. Alat ini didesain untuk mengumpulkan data cuaca secara otomatis serta diproses agar pengamatan menjadi lebih mudah. Alat ini dilengkapi dengan sensor, RTU, remote terminal unit, komputer, unit LED display, dan bagian-bagian lainnya. Keempat, masing-masing parameter cuaca dapat ditampilkan melalui LED atau Light Emitting Diode Display. Spesifikasi teknis dari masing-masing komponen biasanya ditentukan sesuai dengan di mana AWS tersebut akan dipasang. Next. Lalu, Automatic Agroclimate and Weather Station atau AAWS. Alat ini digunakan oleh BMKG untuk mengamati unsur-unsur cuaca dan iklim secara otomatis. Untuk pemanfaatnya diarahkan ke sektor pertanian. Unsur-unsur yang diamati antara lain adalah curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembapan udara, radiasi matahari, kadar air tanah, evaporasi, serta suhu tanah. Dibandingkan dengan AWS, adanya tambahan pengukuran kondisi tanah dengan alat sensor pengukur suhu dan kelembapan tanah melalui suatu logam ke dalam tanah. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Skarpadia. Baik, selanjutnya adalah Campbell-Stokes. Alat ini digunakan untuk mengukur lama penyinaran matahari pada suatu periode tertentu yang dinyatakan dalam satuan waktu atau jam atau persen. Menggunakan sinar matahari yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pejal akan difokuskan ke atas permukaan kertas pias yang telah dimasukkan dalam celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu. Bagiannya antara lain kaca masif, ukuran diameter 10–15 cm, kertas pias yang terbuat dari karton berwarna gelap. Lalu ada anemometer, alat pengukur kecepatan angin. Alat ini menggunakan kap yang berjumlah 3 buah berputar pada suatu tiang yang dihubungkan dengan counter. Alat ini harus ditempatkan di daerah terbuka. Di dalam anemometer terdapat alat pencacah yang akan menghitung kecepatan angin. Hasil yang diperoleh alat pencacah dicatat, kemudian dicocokkan dengan skala Beaufort. Lalu ada high volume air sampler. Alat ini berfungsi untuk mengambil sampel SPM.
Udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter putaran kecepatan tinggi, di mana debu menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Flow rate dan waktu lamanya sampling dicatat untuk mendapat konsentrasi debu tersebut. Berikut ini ada gambar dari high volume air sampler dengan bagian-bagiannya. Selanjutnya, gun Bellany. Alat ini digunakan untuk mengukur pemanasan bumi oleh matahari. Satuannya kalori per Langley atau dengan joule. Menggunakan air dalam alat volumenya konstan, dan bila kena cahaya matahari akan menguap dan berkondensasi sehingga air turun ke bawah. Alat ini dipasang pada pagi hari. Selanjutnya ada barometer yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara. Menggunakan milibar atau MB sebagai satuan tekanan udara atau Pascal. Barometer air raksa untuk melakukan pemantauan dan penghitungan apakah udara memiliki potensi dalam menyebabkan badai. Lalu barograf untuk meneliti iklim jangka panjang yang melingkupi suatu wilayah. Lalu barometer aneroid untuk membaca perubahan yang terjadi pada tekanan udara atau atmosfer. Barometer terdiri dari 3 tingkat tekanan udara, yaitu normal, rendah, dan tinggi. Pada tekanan udara normal, jika angkanya sedikit menurun, maka diprediksikan akan terjadi perubahan cuaca, sedangkan penurunan angka yang jauh menandakan akan terjadi hujan. Pada tekanan udara rendah, jika angkanya semakin menurun, maka akan segera turun hujan, sedangkan penurunan tekanan yang drastis menjadi penanda badai akan datang. Lalu pada tekanan udara yang tinggi, apabila tekanan stabil atau cenderung naik sedikit, maka cuaca cerah yang akan berlangsung cukup lama, sedangkan angka yang semakin menurun akan terjadi mendung. Lalu ada panci penguapan, yang dalam meteorologi dikenal dengan dua istilah untuk penguapan, yaitu evaporasi dan evapotranspirasi. Evaporasi diukur menggunakan evaporimeter panci terbuka. Semakin luas permukaan panci, semakin representatif atau semakin mendekati penguapan yang sebenarnya terjadi pada permukaan danau, waduk, sungai, dan lain-lain. Pengukuran evaporasi dengan menggunakan evaporimeter memerlukan perlengkapan sebagai berikut, yaitu panci bundar besar, hook gauge, yaitu suatu alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Selanjutnya, termometer tanah gundul dan tanah berumput. Menggunakan prinsip yang hampir sama dengan termometer biasa, hanya bentuk termometer dan panjang termometernya yang berbeda. Perubahannya lambat sesuai dengan sifat kerapatan tanah yang lebih besar daripada udara. Termometer tanah berumput dan termometer tanah gundul umumnya mengukur suhu tanah pada kedalaman 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, dan 100 cm. Termometer berada dalam tabung gelas yang berisi parafin, kemudian tabung diikat dengan rantai, lalu diturunkan dalam selongsong tabung logam ke dalam tanah sampai kedalaman 50 atau 100 cm. Termometer tanah berumput dilengkapi dengan termometer minimum rumput yang berfungsi untuk mengukur suhu minimum saat adanya embun di pagi hari, yaitu sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu ada aktinograf yang digunakan untuk mengukur intensitas radiasi matahari secara otomatis. Melakukan pencatatan otomatis di atas sebuah kertas putih bergrafik. Kertas putih tersebut nantinya akan menuliskan grafik sesuai dengan penerimaan cahaya pada bola kaca yang menyerupai Campbell-Stokes. Penggantian kertas aktinograf adalah tiap pukul 8 malam atau tergantung GMT pukul 3 wilayah barat. Lalu ombrometer, berfungsi untuk mengukur hujan. Ada dua jenis, yaitu ombrometer observarium dan penakar hujan otomatis. Ombrometer observarium itu bersifat non-otomatis.
terbuat dari seng plat tinggi kurang dari 60 cm. Lalu untuk penakar hujan otomatis itu air hujan masuk dan menaikkan pelampung. Tinta naik dan menulis di atas kertas pias. Yang terakhir itu ada lisimeter yang digunakan untuk mengukur penguapan air di dalam tanah ketika tanah tempat pengujian tersebut terdapat beberapa jenis tanah dengan keadaan permukaan yang berbeda. Cara kerja dari alat ini yaitu tiap pagi pukul 7 atau 8 waktu setempat, tuang air pada masing-masing tanah pengujian sebanyak 8 liter air. Setelah itu tunggu sampai 24 jam. Ambil air melalui keran yang berada di bagian bawah, dan kemudian dilakukan pengukuran berapa liter jumlah air yang meluap atau sisa air. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gak? Yang edit siapa sih?